Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, seluruh dunia tampak sunyi saat ini. Bahkan Zifeng dan yang lainnya bertarung sengit, tanpa sadar menghentikan serangan mereka dan melihat ke samping karena terkejut. Ketika mereka melihat Leizan yang pucat dan terhuyung-huyung, mata semua orang tiba-tiba menunjukkan ekspresi khawatir. Sebelumnya, siapa sangka Leizan yang kultivasinya telah mencapai puncak Rana Zotian tingkat 8 berakhir dengan memalukan hanya beberapa saat setelah pertarungan. Gadis kecil dari kerajaan roh tampak serius, dan kelihatan cahaya melintas di matanya, yang tampak belum dewasa. Mungkinkah orang ini tidak diam-diam mengikuti kita ke makam? Ketika dia memikirkan metode aneh Cukuang Seng dalam menerobos penghalang pohon roh budi sebelumnya, dan kekuatan bertarung yang dia tunjukkan sekarang, keraguan di hatinya menjadi lebih kuat. Bajingan ini, Jisung menggertakkan gigi, matanya penuh kemarahan. Situasi saat ini agak di luar kendalinya. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Cukuang Seng menutup dadanya dan terbatuk-batuk beberapa kali dengan warna merah yang muncul di wajahnya. Tentunya, pada konfrontasi sebelumnya, dia juga terkena kekuatan serangan balik dan mengalami beberapa luka yang tersembunyi. Wajah Leizan langsung muram. Dan saat mendengar suara batuk membuatnya merasa ketakutan. Adegan sebelumnya sungguh menegangkan. Jika kekuatan pembunuh naga hutan belantara besar sedikit lebih kuat, aku khawatir dia bahkan tidak akan bisa bangun sekarang. Aku benar-benar meremehkanmu, dia berkata dengan muram. Sementara Cukuang Seng tersenyum acuh tak acuh. Dia menginjak telapak kakinya dan formasi cahaya matahari besar perlahan mulai berputar dan kekuatan cahaya yang kaya berkumpul kembali. Saat berikutnya, gelombang udara melonjak dan sungai yang memancarkan kekuatan cahaya tak berujung mengalir turun darinya. Kemanapun sungai cerah lewat, udara meledak dan fluktuasi kekuatan yang mengerikan menyebar. Ekspresi Leizan langsung berubah drastis. Jika dia terkena serangan sungai cahaya dalam kondisinya saat ini, akhirnya tidak akan baik. Kalian berdua cepat ambil tindakan. Dia menoleh dan melihat ke bawah saat berteriak. Jinsong dan orang dari benua api guntur melonjak ke langit, dan kekuatan bergulir mereka meraung, memborbardir sungai cahaya yang jatuh. Suara keras terdengar, dan serangan sungai cahaya dan serangan Jisong meledak pada saat yang sama. Cukuang Seng menginjak formasi cahaya matahari besar. Dia memandang Jisong dan dua yang lainnya muncul di sisi Leizan, dan ekspresi perlahan menjadi serius. 3 orang di depan mereka semua berada di puncak Rana Zotian tingkat 8, atau memiliki tingkat kultivasi yang mendekati puncak tingkat 8. Sekalipun kekuatan mereka melemah saat ini, begitu mereka bergabung, mereka masih sangat menakutkan. Begitu dia memikirkan hal ini, dia menarik nafas dalam-dalam, dan kekuatan di tubuhnya bergulir ke depan, dan akhirnya mengalir melalui anggota tubuh dan tulangnya di sepanjang meridiannya. Bajingan kecil, aku telah melalui banyak kesulitan untuk membunuhmu hari ini. Jisong menatap Cukuang Seng dengan tatapan muram, dengan niat membunuh yang kuat. Ketiganya bergabung dan dapat melawan, bahkan mereka yang berada di ranah Zotian tingkat 9. Tapi, jika ingin menghadapi anak di depan Anda, itu tidak mudah melakukannya. Itu benar-benar kehormatanku. Cukuang Seng menyeringai dan matanya tiba-tiba menjadi serius. Tapi aku sudah berkata,
bahwa aku akan membunuh 3 anjing ini, jadi aku tidak bisa mengingkari janjiku. Jisong mencibir. Anak ini melukai Lizian dengan cara yang aneh. Apakah dia pikir dia bisa mengulangi trik yang sama untuk melukai mereka bertiga? Lakukan, bunuh dia. Dia mencibir. Dan saat tangannya bergerak, teriakan dingin bergema di seluruh langit. Sebelum dia selesai berbicara, sosoknya tiba-tiba melesat dan langsung menuju ke arah Chu Kuang-seng. Setelah itu, orang dari benua api guntur meraung, lalu menyerang dengan kekuatan yang sama. Lei Zhan menggigitnya, mendorong peningkatan kekuatannya hingga ekstrim, dan kemudian bergegas keluar. 3 serangan diluncurkan, dan fluktuasi kekuatan yang mengerikan mengguncang bumi. Di bawah tekanan fluktuasi yang dahsyat ini, formasi cahaya matahari hebat mengeluarkan suara mencicit, seolah-olah sedang diremas oleh tangan raksasa yang tak terlihat. Chu Kuang-seng menghentakkan kakinya dengan keras, dan cahaya menyilaukan melonjak ke langit, berubah menjadi 2 sungai cahaya dan mengalir keluar. Sungai cahaya menderu, seperti naga yang marah bergegas ke atas, bertabrakan dengan serangan Jisong dan yang lainnya. Gelombang kejut yang mengerikan memenuhi udara, membuat udara pecah dengan suara yang luar biasa. Rusak! Mata Jisong dan yang lainnya berkilat dengan ekspresi tegas, dan mereka berpegangan tangan pada saat yang bersamaan. Ketiga serangan itu tiba-tiba saling menyerang dan berubah menjadi telapak tangan besar menggenggam erat sungai cahaya. Pada saat berikutnya, sungai cahaya meledak dan cahaya yang kaya keluar darinya seperti gelombang dan akhirnya secara bertahap menghilang. Melihat pemandangan ini, pupil Chu Kuang-seng tiba-tiba menyusu sedikit ketakutan. Sungguh menakutkan jika ketiga orang ini bergabung. Bahkan formasi cahaya matahari besar benar-benar dirugikan. Tangan raksasa itu menghancurkan sungai cahaya, lalu menepisnya dengan marah, menyerbu ke arah Chu Kuang-seng dengan monumen yang sangat menakutkan. Pembunuh naga hutan belantara hebat. Formasi matahari cerah di bawah kaki Chu Kuang-seng menghilang. Pada saat yang sama, tangannya berubah seperti angin dan dia berteriak. Kilau kuno menyapu, dan sebuah tangan kuno yang besar muncul darinya. Di tangan raksasa itu, terdapat jurang di mana-mana, dan satu jari sepenuhnya berubah menjadi warna kristal. Lengan belalang sembah digunakan sebagai gerobak. Jisong dan yang lainnya mencibir, lalu mereka bertiga mengambil tindakan, menambahkan kekuatan ke tangan raksasa itu. Saat berikutnya, tangan raksasa itu membawa kekuatan yang lebih ganas, bertarung melawan tangan pembunuh naga liar. Terdengar suara keras, dan kedua tangan raksasa itu bertabrakan, seperti gunung-gunung besar yang bertabrakan, memicu gelombang kejut yang menghancurkan bumi. Tidak lama kemudian, retakan terbuka pada pembunuh naga hutan liar, dan pecahan yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan, menyebabkan ukuran pembunuhan naga liar menyusut dengan cepat. Ketika penyusutan ini mencapai tingkat tertentu, pembunuh naga hutan belantara besar tidak dapat menahan dampak dahsyat, lalu meledak di udara. Tangan pembunuh naga itu meledak berkeping-keping, dan tangan raksasa itu jatuh seperti kilat memukul Chu Kuang-seng. Dalam keputusasaan, Chu Kuang-seng buru-buru menghindar ke samping, tapi masih tidak bisa sepenuhnya lepas dari jangkauan serangan tangan raksasa itu dan dipukul dengan keras di bahu kirinya. Ada suara pecah yang menggetarkan hati, dan saat daging dan darah berguling, darah merah cerah mengalir dari bahu kirinya, membuat pakaiannya menjadi warna merah darah. Kuang-seng melihat pemandangan ini, wajah cantik Liu Fei berubah, dan dia berteriak bukan mendesak. Hei, si cantik kecil, kamu harus bermain denganku. Orang dari benua api guntur tertawa jahat dan bergegas maju lagi.
Liu Fei sangat marah dan menggunakan kekuatan di tubuhnya dengan gila-gilaan untuk menekan pria dari benua api guntur. Namun, ini hanya penindasan dan masih mustahil untuk mengalahkannya. Chu Guangsheng menggerakkan bahu kirinya dan rasa sakit yang menusuk datang, membuatnya menyengir kesakitan. Sekarang kita dalam masalah, pikirnya dalam hati. Wajah Chu Guangsheng muram dan rasa sakit yang hebat di bahunya memberitahunya bahwa tulang bahunya mulai retak. Ini bukan kabar baik baginya untuk saat ini. Aku tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Kamu tidak ingin hidup saat aku memberimu cara untuk hidup. Sekarang sudah terlambat untuk menyesalinya. Lei Shen berteriak saat mengejek. Jangan bicara omong kosong padanya. Bunuh saja dia untuk menghindari masalah di masa depan. Jisong mengepalkan telapak tangannya dan kekuatan berkumpul berubah menjadi kapak raksasa yang terbuat dari batu di depannya. Seluruh tubuh kapak raksasa itu berwarna kuning tua, seolah-olah terbuat dari batu paling biasa. Namun, fluktuasi mengerikan yang memancar darinya membuat hati orang-orang bergetar. Mendengar ini, Lei Shen menepuk telapak tangannya ke bawah. Dan pada saat udara meledak, mengeluarkan pedang panjang dari cahaya guntur dan kilat. Di atas pedang panjang, guntur dan kilat masih ada, memancarkan fluktuasi yang sangat hebat. Pedang-pedangnya dan bahkan terbentuk guntur, melengkung seperti ular, dan gumpalan cahaya perak berkedip-kedip di ujung pedangnya. Setelah mereka berdua mengeluarkan senjatanya, orang terakhir dari benua Lei yang tidak berani mengabaikannya. Dia memegang telapak tangannya dan cermin cahaya muncul di tangannya. Cermin cahayanya sangat halus, dan cahaya perak di dalamnya terang, seolah-olah kekuatan guntur yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul. Bunuh! Teriak Jisong sambil memegang kapak batu dan menebas bagian bawah. Setelah itu, fluktuasi hebat terjadi, dan pedang petir menembus udara dan mengunci Chu Guangsheng seperti ular berbisa. Cermin cahaya tergantung di udara, memantulkan sinar cahaya. Ketika jenis cahaya ini sangat kuat sampai batas tertentu, tiba-tiba ia meledak dan berubah menjadi pilar cahaya guntur. Mati! Mata Jisong meledak dengan niat membunuh, dan dia berteriak dengan tatapan dingin. Chu Guangsheng mengabaikan rasa sakit yang datang dari bahunya. Mobil gelapnya melihat ke depan, matanya penuh keganasan. Ketika orang ini ingin membunuhnya, tapi mereka tidak cukup untuk memenuhi syarat. Tahta ilahi 9 segel muncul. Dia melihat ke langit dan berteriak. Seberkas cahaya ungu kemasan muncul dari tengah alisnya, mengembun menjadi tahta dewa ungu kemasan di langit. Tubuh Chu Guangsheng bergerak dan dia muncul di singgasana dewa. Dengan pemikiran di benaknya, semburan cahaya ungu kemasan yang mengepul langsung mengelilinginya. 8 segel, padatkan. Dia berteriak pelan dan semburan ungu kemasan langsung meledak. Dan 8 segel keluar darinya, tergantung di bawah langit. Dalam sekejap, fluktuasi dahsyat melanda, menyebabkan serangan Jisong dan yang lainnya melambat. Kenapa kekuatan spiritual anak ini meningkat pesat? Jisong tampak terkejut saat berkata dengan ngeri. Dia ingat dengan jelas bahwa ketika dia bertarung dengan Master Sekte Tianhuari itu, kekuatan spiritual Chu Guangsheng masih jauh dari mencapai tahap ini. Tapi sekarang dalam waktu kurang dari setengah bulan, kekuatan mentalnya telah meningkat ke tingkat yang mencenangkan. Anak ini pasti mendapatkan harta karun di dalam makam. Jika tidak, kekuatan mentalnya tidak akan meningkat sebanyak ini. Jisong diam-diam penuh rasa cemburu. Bagaimana mungkin seorang anak yang hanya bisa bersembunyi di belakang orang lain dan menyelinap ke tempat ini memiliki kesempatan seperti itu? Sialan.
Dia meraung marah dan memukul keras dengan kekuatan dahsyat di tangan raksasanya. Melihat hal tersebut, Lei Zhen dan kedua orang pun mengaktifkan kekuatannya masing-masing, lalu menyerang Chu Guangsheng bersama. Ekspresi Chu Guangsheng menjadi dingin. Dia menepuk telapak tangannya ke sandaran tangan takhta, dan 8 segel ungu kemasan saling berbenturan. Segel kaisar, 8 segel. Teriak yang dalam bergema di seluruh langit, dan cahaya ungu kemasan menyapu di langit. Dan segel kekaisaran ungu keemasan perlahan muncul darinya. Dalam sekejap, aura keagungan kaisar keluar dari sana, membuat hati orang-orang yang hadir bergetar. Lei Zhen dan yang lainnya tampak murung, menghadapi tekanan aura yang begitu menakutkan. Bahkan kekuatan mereka pun terpengaruh. Dapat dibayangkan dari sini, bahwa jika orang kuat di bawah level ke-8 ditemui, dia mungkin akan kehilangan seluruh semangat juangnya. Anak ini harus mati. Mereka bertiga saling memandang dan kemudian bergegas keluar. Chu Guangsheng mengulurkan tangan kanannya dan memegang segel kaisar di tangannya. Dia mengarahkan pandangan tajamnya ke depan dan pergelangan tangannya tiba-tiba bergetar. Pergi. Segel kaisar berubah menjadi aliran cahaya. Diikuti semburan emas ungu keemasan, membawa kekuatan yang mengejutkan dan memborbardir Jin Song dan yang lainnya. Kapak batu, pedang petir, cermin cahaya. Pada saat ini, mereka didorong secara ekstrem oleh Jin Song dan yang lainnya, dan mereka memukul segel kaisar dengan keras. Dalam sekejap, suara keras mengguncang langit, dan 3 jenis senjata yang sangat berbeda meletus, berubah menjadi serangan seperti naga yang marah, menyerang segel kaisar. Segel kaisar bergetar, keagungan tak berujung memenuhi udara, dan bola spiritual muncul di atasnya. Seolah-olah ia memiliki kekuatan aneh untuk menekan segala sesuatu, menahan semua serangan dari kapak batu, pedang petir, dan cermin cahaya. Tekan. Chu Guangsheng mengangkat tangannya, dan segel kaisar tiba-tiba naik ke langit. Kemudian, pada saat telapak tangannya ditampar dengan marah, momentumnya ditekan secara mengejutkan. Kekuatan kekerasan menyapu bersih, dan 3 serangan langsung meledak. Kapak batu, pedang petir, dan cermin cahaya juga dipantulkan kembali, dan jatuh kembali ke tangan Jin Song dan yang lainnya. Jin Song menunduk, dan ketika dia melihat kapak batu redup, pupil matanya langsung mengecil. Anak itu begitu tangguh, bahkan hartanya pun mengalami kerusakan parah. Saat ketiga senjata tajam itu diledakkan, segel kaisar terus meledak dan kemudian hancur total. Pada saat segel kaisar pecah, berkeping-keping, punggung Chu Guangsheng menghantam singgah sana, menyebabkan dia hampir muntah seteguk darah. Dia mengulurkan tangannya untuk menyeka bekas darah yang meluap dari sudut mulutnya. Dia menatap Jin Song dan yang lainnya dengan ekspresi dingin, matanya penuh keganasan. Bocah, apakah kamu masih memiliki kekuatan sekarang? Jin Song menatapnya lalu berkata dengan suara menghina. Meskipun serangan ketiganya dipatahkan, itu juga menghabiskan terlalu banyak energi mental Chu Guangsheng. Kekuatannya saat ini kurang dari 50% dari masa kejayaannya. Setidaknya, aku masih bisa membunuhmu. Chu Guangsheng menyeringai tanpa rasa takut. Pamerkan kekuatanmu, Jin Song mencibir. Dan kekuatannya mengerikan keluar dari kapak batu di tangannya. Ya, Chu Guangsheng tersenyum. Ekspresinya sedikit gila. Saat berikutnya, dia menahan rasa sakit yang parah di bahunya, dan tangannya terus berubah. Cahaya suci membubung ke langit dan berubah menjadi silet anggun di langit. Begitu indah hingga menutupi langit dan bumi. Orang-orang yang hadir memandang sosok cantik itu dengan linglung. Mata mereka dipenuhi kekaguman. Orang seperti itu sebenarnya bukan milik dunia ini.
seolah-olah peri turun dari langit. Itu, pupil mata Jisung tiba-tiba menyusut, dan dia menatap tangan giok bayangan Roh Kudus, di mana dia memegang sebuah buku kuno, dan semacam gelombang gemetar samar-samar memancar darinya. Bukan hanya dia, Lei Shen juga memperhatikan hal ini. Dengan ekspresi mereka langsung berubah drastis. Ekspresi Cu Guangsheng tetap tenang. Dia mengarahkan pandangannya ke bawah. Pupil matanya tampak putih susu. Pada saat ini, suara suci dan agung bergema. Kode Roh Kudus, sucikan. Terima kasih.